Nah, membuahkan anggur itu sangat mudah sekali seperti ini. Ini padahal berada di posisi cabang primer. Setelah 3 meter saya pangkas, sisakan 1 meter dan akhirnya membawa bunga dan buah seperti ini. Ini anggur jenis STI, anggur hijau yang sengaja saya kembangkan di rumah anggur. Nah, seperti ini langsung keluar membawa bunga. Bagaimana cara membuahkan tanaman anggur? Berikut akan saya bagikan pupuk cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada pemirsa channel Rumah Anggur dimanapun Anda berada, yaitu bagaimana cara membuahkan tanaman anggur yang kita tanam. Nah, pada video kali ini yang saya jadikan contoh yang terlihat berbuah dan berbunga saat ini adalah anggur jenis ARA 15. Ya, anggur ini memang lumayan terkenal susah untuk dibuahkan, tetapi bagi Rumah Anggur tidak mau menyerah. Apapun anggurnya, kalau kita rawat dengan benar, insya Allah mudah untuk dibuahkan. Contohnya seperti ini. Anggur ini juga saya buat berbuah secara terus-menerus dan secara bertingkat. Tadi ada contoh bunga dan contoh buah, dan kemarin juga sudah saya petik buahnya, dan ini sambung menyambung dan berbuah terus. Nah, contohnya seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, nggak usah khawatir jika tanaman anggur tersebut tidak bisa berbuah. Yang penting suburkan tanaman tersebut, bentuk sesuai apa yang dimau tanaman, yaitu cabang primer, cabang sekunder, dan cabang tersier. Jika semuanya sudah siap, maka proses pembuahan harus dilakukan dengan cara pemupukan pembuahan. Nah, ini semua membawa bunga seperti ini. Ini nantinya bunganya bisa besar-besar buahnya. Dan target saya untuk satu tandan ini 1 kilo untuk buah ini, karena kemarin yang sudah panen itu besar sekali. Dan yang untuk saya jadikan contoh kedua yaitu anggur Mondrof ya. Ini juga terkenal sulit, tetapi bagi channel Rumah Anggur tidak mau menyerah begitu saja. Ini tanaman sudah usia 3 bulan dan saya ingin mencoba untuk membuahkannya. Kenapa saya buahkan? Ya itu tadi, saya ingin agar teman-teman tuh tahu tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Yang penting perawatan tanaman tersebut disesuaikan dengan masa-masa yang harus dilewati. Nah, ini adalah cabang-cabang tunas air yang tumbuh di ketiak daun. Kalau kita ingin membuahkan, tunas air akan kita buang. Ternyata walaupun ini tunas air, tapi ada sedikit bunga PHP. Maka dari itu saya berani untuk proses pembuahan. Dan nantinya kalau ingin membuahkan, berarti kita pecahkan tunas bat yang terlihat saat ini. Karena pembuahan yang bagus itu berada di tunas bat. Maka dari itu teman-teman kalau ingin membuahkan, proses yang harus dilalui yaitu sudah ada cabang tersier seperti ini. Jika cabang tersiernya tidak serempak, tidak masalah. Kita fokus pada cabang-cabang yang sudah siap berbuah saja. Dan untuk cabang yang
belum siap atau masih muda dan masih pertumbuhan, biarkan dia tumbuh dengan baik dan sesuai waktu yang kita inginkan. Nah, dan ini juga ada contoh bunga PHP yang keluar dari tunas air. Maka dari itu saya mencoba ingin membuahkan, ternyata kelihatannya ini insya Allah tidak lama juga bisa dibuahkan, tidak usah menunggu 1 tahun. Ternyata 3 bulan setelah pindah tanam sudah sebesar ini dan sudah terbentuk cabang-cabang tersebut, maka siap untuk saya buahkan. Dan ini juga sudah mulai mencoklat batang primernya. Jika teman-teman melihat channel Rumah Anggur dari awal pasti tahu berapa tumbuhnya dan berapa masa penanamannya. Ternyata dengan menanam tanaman anggur mondrop itu tidak sulit. Yang penting itu tadi intinya, tanaman diterawat dengan baik, subur, dan akan menghasilkan cabang-cabang yang kita inginkan, cabang tersier terbentuk, maka kita lakukan pembuahan. Untuk pupuk pembuahan yaitu biasa saya gunakan pupuk-pupuk yang kemarin juga saya bagikan pada video yang pertama. Nah, ini yaitu NPK 1616 dan ini TSP. Kalau nggak ada TSP ya bisa menggunakan SP36 dan ini KCL ya. Dan untuk pemupukan pembuahan saya tidak menggunakan urea karena pupuk urea itu mengandung tinggi nitrogen, tidak bagus, hanya bagus untuk pertumbuhan. Nah, untuk ukuran ya, ini KCL saya kasih 2 sendok full seperti ini. Saya larutkan pada air 10 liter dan ini TSP juga saya gunakan 2 sendok makan full seperti ini. Nah, masing-masing 2 sendok makan. Dan untuk NPK hanya 1 sendok makan. Kenapa hanya 1 sendok makan? Karena kebutuhannya ini hanya untuk penyeimbang saja. Berarti pupuk yang kita racik saat ini adalah tinggi kalium, yaitu menggunakan KCL ya. Dan nitrogennya hanya sedikit karena untuk penyeimbang saja. Maka saya gunakan NPK seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggurnya dengan pupuk ini insya Allah bagus dan pertumbuhannya juga sangat bagus sekali. Karena sudah beberapa kali saya uji, ternyata hasilnya sangat bagus. Tidak kalah kita menggunakan pupuk yang lainnya. Di balik hasilnya bagus, buah juga akan terasa manis karena di sini kita menggunakan pupuk KCL ya. Dan bagi teman-teman kalau menggunakan pupuk ini lebih murah dibanding kita menggunakan pupuk yang lainnya seperti Keno 3 dan menggunakan NKP dan boron. Ini pupuk itu cara ini lebih murah dan hasilnya juga tidak kalah bagusnya dengan pupuk-pupuk yang mahal. Nah, ini solusi bagi teman-teman yang kantongnya pas-pasan dan kita menanam seandainya di skala kebun bisa menggunakan sistem ini. Dan untuk penyiraman saya lakukan penyiraman seperti ini. Sebenarnya penyiraman itu tergantung di mana kita menanam. Jika kita menanam di tanah maka 10 liter kita siramkan untuk 1 pohon karena daya resap tampung di tanah itu lebih banyak, kecuali kalau di media seperti pot. Ini kalau dipikir seperti pot karena ini posisi di atas. Jadi saya buat bentengan atau kotakan itu lebar 40, panjang sekitar menyesuaikan tempat ya. Akhirnya jarak tanaman saya tanam sekitar jarak 2,5 meter. Nah, seperti ini. Ini saya siramkan pada media tanam yang ada pada tanaman tersebut. Saya siramkan merata dan menyeluruh. Semoga channel ini bisa memberi masukan bagi teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggurnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel Rumah Anggur berkembang dengan baik dan saya semakin semangat membuat video.
Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ketidakpahaman, bisa kita bahas di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.